Tapi ini saya cuci muka ini untuk ilmu putih ya, bukan untuk ilmu hitam. Saya takut kalau ilmu hitam nanti kita terbang kayak kebango. Susah. Ya. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua, Pak Ibi. Kemarin kita sudah bahas lingkuk gedok dan bagaimana khasiatnya. Hari ini kita jalan lagi untuk melihat situs daripada Lingkuk Telu atau Sumur Tiga yang memiliki sejarah unik. Katanya Pak Ibi ini yang paling penting di sini adalah tempat untuk mandi ilmu, baik itu ilmu putih maupun ilmu hitam. Terutama hitam di sini adalah lea atau tusela. Bagaimana kisahnya nanti kita tanya-tanya Pak Ibi. Terima kasih Pak Ibi. Halo, berjumpa lagi dengan saya Tua Ibi ya. Saat ini saya sedang berada di Lingkuk Telu. Jadi Lingkuk Telu ini berada di perbatasan antara Desa Jango dengan Desa Sabe. Ya. Jadi di tempat ini terdapat 3 lingkuk. Lingkuk itu adalah semacam sumur kecil yang dulunya digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengambil air minum. Dan lingkuk ini memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi nenek moyang kita juga bercerita lingkuk ini sudah ada. Namun mereka ketika menemukan tempat ini sudah digunakan sebagai tempat untuk mengambil air minum dulunya. Ya. Jadi lingkuk ini berjumlah 3, kecil-kecil. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 lingkuk. Namun ada juga versi sejarah lain yang saya dengar dari warga bahwa di tempat ini dulu ya, karena zaman dahulu itu masih masyarakat setempat itu banyak yang berfahamkan animisme, dinamisme. Jadi mereka juga masih mempelajari entah itu semacam ilmu hitam atau apa. Ya, jadi konon sejarahnya dulu di sini juga digunakan sebagai tempat untuk mandi, ya, untuk apa namanya itu senjari ilmu katanya. Jadi di sini tempatnya untuk mengasah ilmunya. Jadi ceritanya ini terutama yang mempelajari ilmu hitam katanya itu selak, katanya sering mandi di sini dulu. Tapi bukan berarti orang sini yang selak ya. Tapi katanya kita dengar cerita di sini sering ditemukan lea ya, yang memandikan ilmunya di sini di lingkuk ini. Jadi ketika itu masyarakat zaman dahulu itu masih biasa menemukan lea itu, dapi terbang dan lain sebagainya. Jadi orang dulu umumnya orang Lombok dahulu tapi kalau memiliki ilmu itu sebagai suatu kebanggaan. Ada juga orang Lombok yang kalau memiliki ilmu putih semacam ilmu kebal juga sebagai suatu kebanggaan. Jadi ada 2 macam ilmu yang orang Lombok itu pelajari dulunya. Ada ilmu hitam, ilmu putih. Ya, ilmu hitam itu semacam ilmu tusela. Kemudian ilmu putihnya itu ya ilmu kebal gitu. Jadi di sini tempatnya mereka senjari ilmunya. Ya, mandi di lingkuk kecil ini, mengasah ilmunya. Ya. Di samping itu juga digunakan sebagai tempat untuk mengambil air minum juga. Ya, jadi itu sejarahnya. Kemudian tempat ini juga berada di lokasi persawahan. Kemudian ini Batu Rejeng namanya. Persis di tempat saya duduk ini adalah Batu Rejeng.
yang seperti saya bilang tadi itu orang zaman dahulu sudah menemukan tempat ini. Ya, jadi tempat-tempat seperti ini sangat diyakini oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai tempat untuk mengasah ilmunya. Karena apa? Dulu orang katanya nggak memakai sabun, kalau mandi itu nggak pakai sabun. Jadi mereka datang bawa jejai, katanya bawa bebasa, kemudian entah macam-macam lah katanya yang dibawa. Iya, tempurung dari kelapa yang katanya itu digunakan untuk mengambil air, ya, mencebok airnya lalu dipakai untuk mandi. Begitulah. Enggak pernah kering, tetap ya, mau musim kemarau apalagi musim hujan. Nah, musim kemarau ataupun musim hujan tetap dia berisi, tidak pernah dia kering ini. Ya, airnya juga bening sudah kayak begini. Ini bahkan bisa diminum, boleh diminum. Memang tempat ini dulu juga digunakan sebagai tempat untuk mengambil air minum. Di samping itu tempat mandi untuk orang yang mengasah ilmunya. Bisa, karena memang tempat ini digunakan untuk itu, bisa. Ya, biasanya mereka itu melakukan ritualnya malam. Untuk siang harinya kita tidak pernah melihatnya. Yang konon katanya kalau mereka sedang mengasah ilmu itu, meskipun banyak yang mandi di sini, yang mau datang mandi, dia tidak boleh ngomong. Jadi kalau ada kebetulan yang sedang mandi di sini, misalkan orang yang memandikan ilmu putih atau ilmu hitam, contohnya misalkan ilmu putih yang mereka asah di sini, mereka diam. Walaupun banyak yang ngantri katanya, tidak boleh ada yang ngomong. Setelah selesai mereka jalan. Mana yang duluan dia jalan di sini, mandi lagi. Setelah selesai mereka jalan, pergi, ya. Lalu digantikan oleh yang lainnya, nggak boleh ada yang ngomong. Kalau ada yang ngomong berarti dia itu akan bertarung katanya. Kalau sampai diajak ngomong, dia itu nanti mensiat katanya kalau diajak ngomong. Terus sekarang ini apa kira-kira digunakan? Ya, jadi untuk sekarang ini tempat ini digunakan sebagai tempat pemandian biasa. Karena apa? Karena sekarang kan sudah banyak sekali sumur bahkan masing-masing di pekarangan, di tempat di rumah kita masing-masing udah punya sumur bor yang dapat wislik dulu dan lain sebagainya. Jadi tempat ini digunakan sebagai tempat mandi biasa oleh petani yang setelah kesehariannya mungkin bercocok tanam lalu datang ke sini untuk mandi dan berbilas begitu. Terus untuk saat ini sudah jarang digunakan untuk tempat mengasah ilmu itu katanya. Karena apa? Di tempat ini sudah dipakai oleh umum. Ya, dipakai oleh umum menggunakan sabun, sampo dan lain sebagainya. Karena dulu katanya tempat ini nggak boleh dipakaiin sabun, sampo dan lain sebagainya, itu tidak boleh terkontaminasi oleh bahan-bahan yang berbau kimia. Jadi tempat ini sekarang udah nggak digunakan lagi oleh pelaku ilmu hitam maupun ilmu putih gitu. Ini dulu ada kembang-kembangnya. Oh, tetap dia ada anaknya. Biasanya dia itu katanya membawa itu tempurung itu kita sebut jejai ya, sama bebasa namanya. Jadi katanya mereka itu nggak boleh pakai sabun mandi itu. Jadi cukup mandi, mungkin membaca mantra-mantranya. Setelah itu selesai mereka pulang. Nah kalau yang leak katanya setelah mandi nengkebus hilang. Itu bedanya yang hitam sama putih. Kalau leak itu habis mandi lampu ajaibnya menyala, nengkebus hilang. Nah kalau yang ilmu putih selesai dia mandi jalan pergi begitu. Airnya bening ini untuk sekarang ini kebanyakan dipakai untuk mandi. Sebenarnya udah nggak dipakai minum, tapi
dengan situasi airnya kayak gini sih boleh aja kita minum. Kita cuci muka dulu ya. Airnya segar. Asli, cool, segar, fresh. Tapi ini saya cuci muka ini untuk ilmu putih ya, bukan untuk ilmu hitam. Saya takut kalau ilmu hitam nanti kita terbang kayak kebango, susah. Ya. Oke, mantap.